Oke ya, kenapa Islam itu pecah menjadi 73 golongan? Ini semua yang sebenarnya Rasulullah sendiri tidak ingin umatnya itu pecah. Dari situlah pada saat Rasulullah itu akan meninggal dunia, ya, Rasulullah melihat bahwa nantinya umatnya akan pecah menjadi 73 golongan. Dan Rasulullah itu menangis, sedih. Karena apa? Beliau tidak menginginkan umatnya itu terpecah belah. Beliau menginginkan hanya satu, yaitu satu yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nah, ini berawal pada zamannya Sayyidina Ali. Ya, Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu adalah khalifah yang keempat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, pada saat itu sudah terpecah. Rasulullah sudah meninggal dunia pada saat Sayyidina Ali menjadi khalifah. Nah, berawal dari itulah perpecahannya. Ada 3 waktu itu perpecahan, yaitu golongan Sunni, golongan Syiah, dan golongan Khawarij. Nah, dari bersumber 3 golongan inilah sampai akhirnya sekarang ini apa yang terjadi? Perpecahan Islam semakin meluas dan banyak golongan yang menyatakan dirinya yang paling benar, yang sana yang salah. Dari semua golongan itu saling bertentangan, menganggap dirinya paling benar dan menganggap yang lainnya itu salah. Sekarang pertanyaannya, ya kan, Allah itu satu, Rasulullah itu satu, Al-Quran itu satu. Kenapa sampai terjadi perpecahan ini? Perpecahan semua ini itu diakibatkan karena hawa nafsu. Karena apa? Hawa nafsu dari manusia itu sendiri. Pemimpin yang di sana menganggap dia yang paling kuat, yang paling hebat, yang paling benar. Pada saat ganti pemimpin, menganggap yang paling kuat, yang paling hebat, yang paling pintar. Pergantian pemimpin Islam. Itulah yang menyebabkan perpecahan. Karena apa? Ambisi, ya, keserakahan. Ya. Dari sinilah semuanya yang menjadi korban itu adalah semua umat. Umat nggak mengerti apa-apa. Umat tidak tahu apa-apa. Mereka itu mengikuti imamnya, mengikuti petunjuknya, mengikuti hukum-hukumnya, mengikuti tuntunan-tuntunannya. Tapi apa yang terjadi pada saat sebagai khalifah, sebagai pemimpin, ya, pemimpin agama, dalam hal ini Islam, kita semua tercerai-berai. Kita semua seperti nggak tahu mana arah dan tujuan yang benar. Kita mau ke sana salah, kita mau ke sini salah. Mereka berpendapat berbeda-beda. Mereka punya haluan, mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Akhirnya apa? Dikembalikan lagi umat yang menjadi korban. Contohnya seperti di Indonesia ini, ada berapa aliran atau golongan Islam? Banyak sekali. Yang terjadi apa? Masjid yang di sana didirikan untuk golongan ini. Masjid didirikan yang di sana untuk golongan ini. Banyak sekali masjid-masjid yang dibuat oleh golongannya masing-masing, yang mengklaim dirinya itu yang paling benar. Contoh kecil, kita waktu tinggal di Jawa, ya, hari raya itu berbeda, puasa itu berbeda harinya. Yang di sana sudah berbuka, sudah melaksanakan takbir, yang di sana masih berpuasa. Kita yang sebagai umatnya ini akan dikorbankan. Kebingungan. Masa sih Islam itu katanya satu, tauhid itu katanya satu, Nabi Muhammad itu satu. Kenapa kita punya akidah yang berbeda akhirnya? Sholatnya di sana, sholatnya di sini, nggak boleh ke sana, nggak boleh ke sini. Saya merasakan sendiri bagaimana rasanya perbedaan pada saat di tanah Jawa. Umat cuma kepingin tahu siapa yang paling benar. Katanya begini, dari 73 golongan,
nantinya itu hanya satu yang benar, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah atau jamaahnya Rasulullah. Tetapi kenyataannya, semua golongan-golongan itu mengklaim bahwa dirinya itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Coba saya mau bertanya, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang mana? Di aliran yang mana? Di golongan yang mana tempatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Kita bingung. Kasihan umat Islam semua tercerai-berai menjadi korban dari apa? Ambisi, keserakahan, kerakusan. Dalam hal ini adalah pemimpin-pemimpinnya. Kita harus paham semuanya ini, bahwa Al-Quran itu diturunkan di muka bumi ini sebagai petunjuk jalan yang lurus, jalan yang dikehendaki oleh Allah, yaitu lewat perantaranya Jibril. Dan wahyu-wahyu disampaikanlah pada Jibril kepada Nabi kita, yaitu Rasulullah Muhammad. Ini yang harus kita pahami, ya kan? Bahwa tauhid itu adalah kebenaran. Dan kebenaran itu satu. Bukan kebenaran yang banyak seperti ini. Ya, bukan golongan-golongan. Kalau golongan-golongan itu diutamakan, dikemas sedemikian rupa, seolah-olah menjadi dasar bahwa golongan itu adalah Islam yang sesungguhnya. Tauhid yang sesungguhnya. Alangkah banyaknya. Nah, dunia ini. Di dunia ini butuh kebenaran. Butuh keyakinan. Islam itu adalah keimanan. Kita beriman kepada Allah. Kita beriman kepada Nabi. Kita beriman kepada kitab. Tetapi apa yang terjadi? Iman-iman kita akhirnya seperti jatuh. Pada saat jatuh ya sudah, sulit kita untuk bangkit lagi. Mencari kebenaran itu. Maka dari situ, ya, marilah kita bersatu. Kita menyatu untuk mencari kebenaran itu. Ya mudah-mudahan nanti, katanya ulama-ulama nanti di akhir zaman, itu akan muncul yang namanya Imam Mahdi, yang akan menyatukan semua golongan-golongan itu, yang akan menyatukan Islam, orang-orang Islam itu. Itulah Imam Mahdi. Dia keturunan dari Rasulullah itu sendiri. Nanti itu di akhir zaman akan menyatukan seluruh umat, seluruh golongan-golongan itu. Dan pada saat setelah disatukan golongan itu dan disatukan umat itu, nantinya itu Al-Quran, seluruh huruf-hurufnya, seluruh ayat-ayatnya akan sirna, hilang. Dan Quran itu yang dasarnya bersumber dari wahyu-wahyu Allah, itu akan kembali diangkat oleh Allah ke langit. Karena apa? Quran sudah tidak ada fungsinya lagi di dunia. Quran sudah tidak ada gunanya di dunia ini lagi. Karena masa bakti dari Al-Quran itu sebagai petunjuk jalan yang lurus, sebagai tuntunan itu akan berakhir. Nah, marilah sekarang ini kita sebagai umat menyatu dengan diri kita sendiri. Menyatu dengan jati diri kita sendiri. Karena Allah lebih dekat dengan diri kita sendiri. Mengalir melewati darah dan daging kita sendiri. Melalui nafas kita. Ya kan? Inilah yang terpenting dalam kehidupan ini. Kita harus bertauhid kepada jati diri kita, kepada diri kita yang sejati. Karena apa? Pada saatnya nanti, jati diri kita itu akan berhadapan dengan Allah. Berhadapan baik atau buruk. Tapi yakinlah, pada saat jati diri yang sempurna itu sudah berhadapan dengan Allah, jati diri itu akan bisa mempertanggungjawabkan apapun perbuatan kita selama itu di dunia. Dalam masa-masa yang kritis seperti ini, kita hidup di zaman yang akhir, hidup di zaman yang serba modern, ya. Manusia bisa diprovokasi dari segala arah, dari politik, ya, dari apa? Dari negara-negara yang lain semuanya itu. Itu memprovokasi diri kita. Intinya apa? Untuk melunturkan keimanan kita, melunturkan keislaman kita. Marilah kita kembalilah pada diri kita sendiri. Karena apa? Kita mencari kebenaran saat ini benar-benar sangat sulit. Sangat amat sulit mencari kebenaran.
Kita berkunjung bertemu dengan ulama yang di sana, dia berbicara begini begitu. Kita bertemu dengan ulama yang di sana ngomongannya begini begitu. Tidak ada yang benar semuanya. Ya, karena apa? Mereka menganggap semuanya itu benar, ini benar, ini benar, ini benar. Kita sebagai umat bingung. Ya, maka pesan saya yang terakhir, pesan saya ini, marilah kita kembalikan tauhid kita, jati diri kita kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Kita hanya menyembah hanya untuk Allah, bukan kepada yang lainnya. Masalah kebenaran yang dibawa oleh manusia-manusia yang mengatasnamakan dirinya sebagai orang yang paling benar, itu harus kita buang dalam pikiran kita. Kita buang dalam hati kita. Kita tetap satu. Satu yaitu Allah. Satu itu adalah diri kita sendiri dalam wujud jati diri yang sempurna. Itu pesan saya.